Yo 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 yo, hai sobat Molisa Antero Galaksi. Hai. Gimana kabarnya? Sehat kan? Gimana? Masih nungguin dia berharap untuk kembali? Hahaha. Aduh. Sama. Oke guys, jadi kali ini aku mau nyeritain alur cerita film Bapak Pembuat Bom Atom. Gimana tuh? Jadi ini film yang nyeritain awal mula gimana bom atom itu diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki guys. Film ini adalah film serial drama sejarah yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Dan film ini dibintangi banyak artis hebat seperti Robert Downey Jr. yang biasa kita kenal di film Iron Man, atau Cillian Murphy yang kita kenal di film Peaky Blinders-nya. Film ini dirilis pada tahun 2023 guys. So langsung saja, ini dia Bapak Pembuat Bom, Oppenheimer. Film diawali saat Oppenheimer yang diperankan oleh om saya yang paling cool, yang paling dingin, yaitu Cillian Murphy sedang diinterogasi karena dicurigai sebagai mata-mata Nazi. Dulu, saat ia kuliah, Oppenheimer sering dimarahi oleh dosennya. Bahkan saat mau menghadiri seminar seorang fisikawan, Niels Bohr, dia dilarang untuk ikut. Maka saat dalam ruang kelas, dia berinisiatif meracuni dosennya dengan menyuntikkan cyanida ke apel yang ada di meja dosennya. Ternyata Oppenheimer ini psikopat juga ya guys. Aduh. Kemudian, keesokan harinya, ia ingin membatalkan niatnya untuk meracuni dosennya. Hingga saat sampai di lab, dia melihat fisikawan Niels Bohr sedang berbincang dengan dosennya tersebut. Lalu Niels Bohr mengambil apel yang telah diracuni oleh Oppenheimer, yang membuat Oppenheimer menjadi panik. Ask the same question. Why ask again? I'd like your answer. Lalu sesaat sebelum Niels Bohr memakan apel tersebut, Oppenheimer langsung mengambil dan membuangnya guys. Wormhole. Nah, untung saja. Kemudian Oppenheimer pergi ke Belanda untuk mengisi sebuah perkuliahan. De botsing tussen en alfadeltje en en atom. Fange voor verschillende energieën, de verbinding is op een naam. Nah, setelah mengisi perkuliahan di Belanda, ia kemudian pergi lagi ke Zurich. Kemudian di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Rabi, orang yang mengagumi Oppenheimer, karena saat membawakan perkuliahan di Belanda tadi, ia bisa menguasai bahasa Belanda dengan begitu cepat. We're a couple of New York Jews. How do you know Dutch? Well, I thought I'd better learn it when I got here this semester. You learned enough Dutch in 6 weeks to get a lecture on quantum mechanics. Dan setelah berkeliling Eropa, Oppenheimer pun kembali ke Amerika, di mana ia akan mengajar di salah satu universitas yang membahas tentang fisika kuantum. Lalu saat ia mengajar, ternyata muridnya hanya satu guys. Ini mah berasa kayak bimbel, aduh. Grasp on the basics. You're doing it wrong. Is light made up of particles or waves? Quantum mechanics says it's both. How can it be both? It It can't. Namun lalu pada malam hari, Oppenheimer menghadiri sebuah jamuan makan malam yang dihadiri oleh banyak fisikawan, yang ternyata pertemuan tersebut adalah sebuah acara pertemuan kelompok sayap kiri komunis. Nah, dari sini awalnya Oppenheimer dikira sebagai mata-mata Nazi guys, karena sering menghadiri acara kelompok sayap kiri komunis. Still Jackie. Hello, still Jackie. Chevalier, you're in languages? And your reputation precedes. Kemudian keesokan harinya, Oppenheimer mendapatkan kabar bahwa ilmuwan Jerman telah berhasil membuat penemuan besar, yaitu mereka berhasil membelah inti uranium, hingga Oppenheimer pun kaget dan tidak menyangka akan hal tersebut. With the atom. It's not possible. Setelah memikirkannya, maka Oppenheimer pun menyimpulkan bahwa penemuan tersebut bisa memicu adanya sebuah penciptaan bom yang luar biasa daya rusaknya. During the process, extra neutrons boil off which could be used to split other uranium. Lalu karena sering berkumpul dengan para aktivis komunis, Lawrence menasihati Oppenheimer
agar menghentikan tindakannya tersebut. Do I really care what I do? Because you're not just self-important, you're actually important. Dan Oppenheimer mendapatkan kunjungan oleh General Grove yang menginginkan Oppenheimer menjadi direktur dari sebuah proyek Manhattan, di mana Amerika merasa terancam kepada Nazi karena ilmuwan Jerman telah berhasil memecahkan teori yang di mana hal tersebut bisa membuat Jerman mempunyai misi rahasia yang bisa mengancam kedaulatan Amerika. I built the Pentagon. The brass likes it so much they made me take over the Manhattan Engineer District. Which is? Be a smartass and run a hamburger stand. I couldn't. But I can run the Manhattan Project. Lalu Oppenheimer pun setuju bergabung dalam proyek Manhattan. Kemudian mereka berdua pun membangun camp proyek Manhattan yang berada di Los Alamos. Until it's done. We'll need a school, stores, a church. Why? If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. You want security, build a town. Lalu Oppenheimer pun berusaha mengumpulkan ilmuwan terbaik untuk bergabung dan bekerja sama dalam proyek Manhattan ini. You know isotopes, and you know explosives better than anyone. Niels Bohr's in Copenhagen. Kemudian Oppenheimer membuat 4 divisi dalam proyek Manhattan. Namun temannya Rabi tidak ikut dalam proyek Manhattan tersebut karena ia tidak mau ilmu fisika yang ia ketahui digunakan untuk menjadi senjata pemusnah massal. I'm not coming here, Robert. Lalu Oppenheimer pun menggunakan ruang kelas tempat ia mengajar untuk memecahkan teori dalam proyek Manhattan. Ia berdiskusi dengan ilmuwan yang telah bergabung. Kemudian mereka mencoba memecahkan sebuah teori. Dan Oppenheimer membutuhkan pengujian untuk membuktikan teorinya tersebut. Lalu di tengah diskusi, ilmuwan Edward Teller memberikan asumsinya untuk mengubah bahan dasar pembuatan bom yang pada awalnya menggunakan uranium dan plutonium diganti dengan menggunakan hidrogen. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Oppenheimer karena akan memerlukan waktu yang sangat lama lagi. Generate enough force to fuse hydrogen atoms. It's more efficient, Bob. Kemudian Oppenheimer mengunjungi Dr. Fermi untuk melihat pengujian reaksi fusi yang dikembangkannya. Didn't Groves tell you? Lalu Lawrence datang dan memaparkan perkembangan pengujian labnya. Kemudian ia meminta saran atau masukan terhadap hasil pengujiannya tersebut. Kemudian Niels Bohr datang ke Los Alamos untuk bertemu dengan Oppenheimer. Niels Bohr menjelaskan bagaimana saat ini ilmuwan Jerman tengah mencoba memecahkan satu reaksi fusi untuk membuat sebuah daya ledak yang luar biasa. Niels mencoba memperingatkan akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan dari proyek Manhattan ini. Student working for the Nazis. He told me some things to draw me out, sustain. You could lift the stone without being ready for the snake that's revealed. We have to make the Kemudian Fuchs, you take Teller's role. I'm putting you exclusively on the implosion device. Kemudian Oppenheimer mendapatkan kabar bahwa Hitler telah meninggal dan mereka mengira proyek Manhattan ini tidak akan berlanjut. Namun Oppenheimer menegaskan bahwa proyek tersebut tetap akan berlanjut hingga berhasil. Will ensure a peace mankind has never seen. A peace based on the kind of international cooperation that Roosevelt always envisaged. Lalu mereka pun melakukan serangkaian pengujian di Los Alamos. Setelah itu, Oppenheimer dan beberapa petinggi militer Amerika sedang berdiskusi tentang rencana peledakan bom tersebut. Namun Oppenheimer memperingatkan mereka bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan besar dalam sejarah umat manusia karena akan membuat banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Namun para petinggi Amerika tetap akan melakukannya agar Perang Dunia Kedua bisa berakhir. Don't underestimate the psychological impact of an atomic explosion. A pillar of fire. Kemudian mereka pun menyusun uji coba terakhir, yaitu peledakan bom atom di Los Alamos yang telah mereka persiapkan, di mana bom tersebut akan dijatuhkan dari atas menara dan mereka mengamatinya dari kejauhan.
Setelah badai mereda, mereka pun bersiap untuk pengujian bom tersebut. Semua tim berada di posnya masing-masing untuk menyaksikan satu peristiwa besar dari sebuah senjata pemusnah massal yang mereka ciptakan. Dan ini dia proyek Manhattan. Mereka menyaksikan kilatan terang yang membuat mereka harus melihatnya dengan menggunakan kaca anti radiasi. Dan akhirnya mereka pun berhasil menciptakan bom tersebut. Mereka pun bersuka cita atas penemuan baru mereka. Kemudian setelah itu, Jenderal Grove mengambil semua hasil penelitian untuk disimpan di markas militer Amerika. Kemudian, tak berselang lama, terdengar di radio bahwa Amerika telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima, Jepang. Pun memberikan pidatonya akan keberhasilan mereka dalam menciptakan sebuah senjata pemusnah massal tersebut. Di tengah hal tersebut, psikologis dari Oppenheimer pun terganggu. Ia mulai mendapatkan gambaran akan dampak dari peristiwa tersebut. Ia seakan-akan bisa melihat bagaimana bom itu menghancurkan dan memusnahkan apa saja yang ada di jangkauannya. Kemudian Oppenheimer pun diundang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Amerika saat itu, yaitu Presiden Truman. Presiden Truman mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan jasanya Oppenheimer. Karena Oppenheimer, Amerika dapat memenangkan perang dan membuat Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian Oppenheimer mendengarkan bagaimana dampak dari bom Hiroshima tersebut. Ia merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Lalu keesokan harinya, Oppenheimer mendapatkan sebuah penghargaan atas jasa dan dedikasinya kepada Amerika. Di tengah hal tersebut, Oppenheimer mendapatkan dakwaan atas tuduhan berkhianat kepada Amerika dan menjadi mata-mata Rusia. Dan kemudian Oppenheimer pun diinterogasi secara tertutup dan beberapa ilmuwan yang pernah bersamanya dalam proyek Manhattan pun dimintai keterangan. Oppenheimer dituduh memberikan informasi penting kepada Rusia, lebih khususnya adalah proyek Manhattan. Apalagi ia pernah mengikuti perkumpulan para komunis. Nah, kemudian dalam sidang saat Dr. Hill dimintai keterangan, ia menjelaskan bahwa tuduhan Strauss kepada Dr. Oppenheimer itu hanyalah sebuah balas dendam, di mana saat itu Strauss tengah mengirim isotop ke Norwegia yang dikacaukan oleh Oppenheimer. Karena hal tersebut membuat Strauss dendam kepada Oppenheimer, dan ia mencoba menghancurkan reputasi Oppenheimer dengan menuduhnya sebagai mata-mata Rusia. Oppenheimer matter was initiated and carried through largely through the animus of Lewis Strauss. Oppenheimer made mincemeat out of Strauss's position on the shipment. Di akhir film, kita akan melihat percakapan antara Albert Einstein dan juga Oppenheimer. Albert Einstein menjelaskan bahwa Oppenheimer harus menanggung resiko atas pencapaiannya sendiri, sama seperti dirinya. Yes. You all thought that I had lost the ability to understand what I'd started. Dan Oppenheimer pun menggambarkan bagaimana dunia ini akan hancur karena sebuah peperangan. Dan film pun berakhir.
Nah, gimana Sobat Muli? Sambil nonton sambil belajar ya kan? Hahaha, gimana, seru nggak? Ya, jadi itulah sedikit biografi dari Bapak pencipta bom atom, yang sebagian mengatakan ia adalah pahlawan dan sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah monster penghancur dunia. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa apapun yang kita lakukan, pasti 100% tidak mungkin orang akan suka. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, jadi tetap semangat menjalani apapun keputusan kalian ya guys. Jalani itu asalkan itu baik dan benar menurutmu. Keep going and keep fighting. Hahaha. Anjay. Oke Sobat Muli, itu dia alur cerita film Oppenheimer. Jika suka silahkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.